hakikat Muhammad itu bukan Muhammad bin Abdullah, tapi tiadalah dialah berlainan. Maksudnya apa? Sayyidina Muhammad bin Abdullah itu lahirnya dari rahim seorang perempuan, ya, ayahnya namanya Abdullah, ibundanya Aminah. Itu hanya wadah daripada inti dari sosok itu yang bernama Al-Haqiqah Al-Muhammadiyah. Ya. Famin jawahirihi, ya. Kita langsung halaman 192, ya. Salah satu mutiara kalamnya tentang kajian Nur Muhammad atau Hakikat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Qauluhu fil maqsad al-awwal. Apa perkataan beliau? I'lam ya dzal aqlis salim. Sebelumnya mari baca surat Al-Fatihah. Kita kirimkan untuk Sayyidina Muhammad SAW. Dan pengarang kitab ini Al-Imam Ahmad Al-Qustalani. Wa bi asrin al-mutassil lahi Al-Fatihah. Dunia siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, suaranya kedengaran? Oke, aman. Nah, i'lam ya dzal aqlis salim, wahai orang yang berakal sehat, ya. Ketahuilah. Antum akalnya sehat? Oh, berarti masuk dipanggil sama dia, ya. Al-muttasif bi awsafil kamal wa tatmim, yang bersifat dengan sifatul kamal wa tatmim. Wafaqanillahu wa iyyak, semoga Allah memberi taufik aku dan engkau hidayah ila siratil mustaqim. Annahu lama ta'allaqat iradatul haq ta'ala bi ijadi khalqihi, tatkala iradah Allah berta'alluq untuk dengan satu fiilnya, yaitu mewujudkan makhluk, mengadakan makhluk, menakdirkan rezeki makhluk. Jadi tatkala Allah hendak atau tatkala Allah dengan ta'alluq iradahnya menciptakan makhluk, maka abraza al-haqiqah al-muhammadiyah, maka Allah menzahirkan, menampakkan hakikat al-haqiqah al-muhammadiyah. Al-haqiqah Muhammadiyah bukan sosok jasad fisik Muhammad bin Abdullah. Hakikat Muhammad, kan gitu kalau terjemahannya. Hakikat Muhammad itu bukan Muhammad bin Abdullah, tapi tiadalah dialah berlainan. Maksudnya apa? Sayyidina Muhammad bin Abdullah itu lahirnya dari rahim seorang perempuan, ya, ayahnya namanya Abdullah, ibundanya Aminah. Itu hanya wadah daripada inti dari sosok itu yang bernama Al-Haqiqah Al-Muhammadiyah, ya. Dari mana ia memancarkan hakikat Muhammadiyah itu? Dari nur somadaniyahnya, ya, dari nur somadiyah. Somadiyah nama Allah, Allahus Somad. Apa makna As-Samad? As-Samad itu artinya seluruh selainnya, semua selainnya bergantung, berkait, berta'alluq kepadanya. Maka disebut Allahus Samad. Tapi terjemahan sebagian buku-buku terjemahan kurang tepat, yang menerjemahkan Allah tempat meminta. Nah, itu kurang pas. Yang tepat itu tempat bersandar, atau semua makhluk bergantung kepadanya, semua makhluk bersumber darinya, ya. Itu pada dimensi apa? Nama dimensinya Al-Hadrah Al-Ahadiyah. Tapi masih pada dimensi Ahadiyah, ya. Ahadiyah itu azali atau hadis. Nah, ini yang belum disebutkan di sini, ya. Sumasalaka minhal awalim kullaha.
Lalu diciptakanlah, dipancarkanlah dari nur hakikah Ahmadiyah, Muhammadiyah itu seluruh alam. Baik alam yang tinggi seperti langit, bumi, aras, kursi. Halo. Wa sufliha, dan yang rendah kayak alam bumi, ya, alam tanah, alam jin, alam hewan, alam syaitan, ya. Ala surati hukmihi, dengan citra hukumnya, kama sabaqa fi sabiki iradatihi wa ilmi, sebagaimana telah ditetapkan dalam iradat dan ilmunya, ya. Ini kita coba biar ente nyambung ya. Sebelum ke sana, barulah kemudian setelah tercipta alam, a'lamahu ta'ala, Allah mengabarkannya binubuwwatihi, bahwa dia adalah yang berhak menerima wahyu, wa basyarahu birrisalah, dan mengabarkan kepadanya dia bertugas sebagai rasul. Haza wa Adam lam yakun illa kama qal, Adam itu waktu itu belum tercipta sama sekali, ya. Haza wa Adam lam yakun, ya. Ini dan Adam belum ada. Sebagaimana sabda Nabi SAW, aku sudah jadi Nabi. Bayangkan, kapan beliau diangkat jadi Nabi? Sebelum Nabi Adam. Jadi alam hendak dicipta, bahannya sudah ada, semuanya sudah ada, lalu dikasih tahulah, wah, hai hakikat Muhammadiyah, engkaulah yang akan turun menjadi Nabi. Jadi Sayyidina Muhammad itu tanazul hakikah Muhammadiyah. Itu maksud beliau. Kapan dikasih taunya? Dikasih taunya di awal penciptaan. Nabi Adam masih ruh dan jasad, ya. Masih ruh dan jasad. Ma bainar ruh wal jasad, artinya belum bertubuh. Jadi lebih tua siapa? Hakikat Nur Muhammad atau Nabi Adam? Bahkan Nabi Adam tercipta dari nurnya hakikat Muhammadiyah. Summa bajasat minhu, lalu terbitlah darinya uyunul arwah, ya, zat-zatnya ruh. Fazahara bil mala'il a'la. Jadi dari hakikat Muhammadiyah ini meneteslah ruh-ruh semua, termasuk ruh ente semua, ruh kita, ruh saya. Fazahara bil mala'il a'la, nyatalah dia di alam yang tinggi, disebut al-mala' al-a'la, wa huwa bil manzar al-ajla, ya, dan dia di tempat yang sangat tinggi. Fa kana lahum al-mawrid al-ahla, tempatnya sangatlah indah, bagus. Fa huwa sallallahu alaihi wasallam al-jinsul ali ala jamil ajnas, ya. Dari beliaulah semuanya muncul, maka beliau berarti siapanya? Induk dari semua ruh, maka disebut sini al-jinsul ali ala jamil ajnas. Dialah yang paling tinggi mengatasi semua jenis makhluk di alam semesta, ya. Perhatikan, wal ab al akbar, dialah al ab, ayahanda agung tertua. Dari sinilah pengarang Simtid Durar di akhir doa khatam menyebut Sayyidina Muhammad itu al-ab al-akbar. Itu bukan buatan sufi. Itu memang ilmu, dari sananya ilmunya begitu. Dan yang menulis ini bukan hanya seorang mursyid tarekat, dia seorang hafiz Sahih al-Bukhari. Jadi kalau ente bilang sufi-sufi ini nggak ngerti hadis, betul, sebagian sufi itu ada yang nggak ngerti hadis. Tapi Qastolani ente mau bilang dia nggak ngerti hadis? Sahih Bukhari di kepala dia semua.
ya, yang membatalkan tasawuf hari ini, dia hafal nggak Sahih Bukhari itu? Qastolani hafal Sahih Al-Bukhari. Lijami, dialah ayahanda agung tertua bagi seluruh maujudat wan nas, bagi seluruh alam yang wujud dan juga manusia. Ya. Laman tahaz zaman bil ismil batin, tatkala telah berakhir, telah berlalu zaman dengan nama batinnya dalam hak Sayyidina Muhammad SAW, ila wujudi jismihi. Jadi yang batin sudah selesai, masuk kepada masa zahir. Wujud jismihi, wujud jisimnya. Jadi kalau ada yang ngomong gini, ini saya sering sampaikan, bukan Muhammad yang berkubur di Madinah itu kurang ajar itu orang. Itu sul adab, itu batal, itu mungkin ya kalau dia faham dia bisa kafir. Minimal dia su'ul adab. Kenapa? Dia yang berkubur di Madinah itu dialah tanazul mutlak dari al-haqiqah al-insan yang sebenar-benar insan itu, dialah orangnya. Ya. Al-insan al-awwal, al-insan al-akbar. Ya. Kalau saya menyebut Rasulullah itu al-insan al-awwal atau al-insan al-akbar. Kalau beliau menyebutnya al-ab al-akbar. Ya. Wartibatur ruh bihi, dan keterkaitan ruh dengannya, intaqala hukmuz zaman, berpindah hukum zaman dari hukum yang batin kepada hukum yang zahir. Dari yang batin kepada yang zahir. Jadi betul ada Muhammad yang batin, betul. Tapi sudah bertanazul. Apa arti tanazul? Surah turun bersosok, bercitra, berfisik namanya Sayyidina Mu. Maka membicarakan Sayyidina Muhammad bin Abdullah juga membicarakan al-haqiqah al-Muhammadiyah. Dia juga lah yang disebut Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Fazahara, maka nyatalah, bukan tampak. Ini artikan beda, ya. Zahir itu bukan tampak, tapi nyata. Kalau batin tidak nyata berarti apa? Ya. Fazahara Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bikulliyatihi jisman wa ruhan. Maka zahirlah Sayyidina Muhammad itu dengan keseluruhannya, totalitas, baik jasadnya, jisimnya ataupun rohnya. Oleh karena itu nggak usah dipertanyakan Isra Mi'raj dengan ruh apa jasad, apa salah satunya. Kalau al-haqiqah al-Muhammadiyah itu ruh mutlak, ruh murni, maka Mi'rajnya Mi'raj ruhani. Setelah bertanazul di alam nyata ini, maka Mi'rajnya zahir dan batin, jasad dan ruh. Ini penjelasan ontologinya. Ini bukan penjelasan akidah. Tolong digarisbawahi, ini bukan ilmu akidah. Ini ilmu ontologi atau ilmu hakikah. Ente nggak percaya nggak dosa, tapi kurang makrifat aja. Itu bahasa halusnya, jahil bahasa kasarnya. Oh nggak ada tuh Nur Muhammad, ya sudah, nggak ada masalah. Yang penting syahadat ente jangan dihilangin. Nggak ada tuh hakikat Muhammadiyah, yang ada tuh Muhammadiyah. Ya, temannya NU. Ya, oke, nggak apa-apa. Yang penting syahadat ente nggak hilang. Ini bukan ilmu akidah, ini ilmu haqiqah. Jadi jangan dimasukkan, dibentur-benturkan ini dengan akidah. Dan pastinya ilmu haqiqah ontologi itu tidak pernah bertentangan dengan teologi, dengan akidah. Kebuntuan ilmu akidah justru dijelaskan di ilmu ini. Kebuntuan ente baca hadis, tarikh, sirah nabawi, di sini penjelasannya semua. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam, huwa, dia sallallahu alaihi wasallam, wa in ta'akharat tinatuhu, meskipun sosok jasadnya belakangan muncul, faqad urifat qimatuhu, telah dikenal nilainya. Siapakah dia?
Dia khazanatus sirri, dialah perbendaharaan yang dirahasiakan Allah. Wa maudhi'u nufudil amri, dialah tempat Allah mengeksekusi semua amarnya, rahasia dari perintah-perintahnya. Coding-codingnya ada di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah itu disebut al-wasilah. Beliau sendiri yang mengajarkan itu. Ana tilkal wasilah. Akulah wasilah itu, kata beliau. Ya. Fala yanfadh, dan tidaklah ya dilaksanakan ya amrun illa minhu, suatu urusan perintah di alam semesta kecuali melalui Rasul. Berarti penciptaan Adam lewat al-haqiqah semuanya. Bahkan nur yang menerima ilmu dalam diri Nabi Adam itu nur percikan dari al-haqiqah al-Muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam. Wala yunqal khabarun illa anhu, tidak dinukil khabar kecuali darinya. Walillahi darrul qail wa huwa sayyidi Muhyiddin Ibn al-Arabi. Masya Allah, Kustolani ahli hadis tidak mengkafirkan Ibn Arabi. Kenapa ada orang hari ini mengkafirkan Ibn Arabi ya? Ala bi abi man kana malkan wa sayyidan wa adam bainal ba'i wat tini waqifun. Ya, ketahuilah demi ayahandaku ya, man kana malkan ya, yang mana dialah Sayyidina Muhammad yang telah menjadi malkan ya, pemilik atau raja, wa sayyidan, penghulu alam semesta, sedangkan Adam waktu itu belum tercipta, dia masih bahannya tanah dan air, waqifun ya. Fadzakar rasulul abtahi Muhammadun lahu fil ula majdun talidu wa tarifun. Itulah sang Rasul al-abtahi, Nabina Muhammad, baginya ada derajat yang tinggi, majdun talidu wa tarifun. Ata bi zamani sa'di fi akhiril mada, dia datang di zaman yang sangat penuh kebahagiaan, di akhir ya, al-mada, di akhir masa. Wa kana lahu fi kulli asrin mawaqifu, tapi jangan salah, dia di setiap masa ada nurnya yang terpancar dan terpendar ya, mawaqif. Ata linkisari dahri yajburu sad'uhu ya, fa'athnat alaihi alsun wa awarifu. Idza rama amran la yakunu khilafuhu wa laysa lidzalika al-amru fil kauni sarifun ya. Ata linkisari dahr ya, dia datang ya untuk mengisi masa ya, menghabiskan masa. Yajbur sadu'u ya, fa'athnat alaihi alsun ya, yang kemudian nurnya memenuhi masa waktu sehingga seluruh lisan dan ma'rifat memujinya. Jadi Nabi Adam itu bercerita, aku berjalan-jalan di surga dan aku lihat dedaunan surga itu urat-uratnya bertulis nama Muhammad. Bidadari-bidadari itu urat-urat di lehernya, di kulitnya itu bertuliskan namamu. Nah itu maksudnya. Nah ini kalau diterjemahin panjang lagi nih ya. Oh pendek segitu aja Bu ya. Nah, tapi ini kita jelaskan versi kesimpulannya. Antum segitu belum paham kan tadi? Sekarang kita buat haikalnya ya. Allah kalau mencipta itu sifat Allah kan banyak. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah. Jalilnya itu innama amruhu idza arada syai'an. Innama amruhu idza arada syai'an ya. Hanyalah perintahnya, rahasianya, codingnya, idza, jika dia arada, berirodah, berkehendak. Jadi apa arti arada? Iradah ya,
Berkehendak. Kehendak. Kehendak apa? Mencipta makhluk. Nah, disebutkan di situ dalam kitab, kehendak Allah di situ adalah ijad. Apa arti ijad? Mengadakan ente, mengadakan kita semua. Apa yang Allah lakukan? Pertama kali Allah lakukan adalah dari nur ahadiyah samadiyahnya, ahad samad, Allah hembuskan nafas pertamanya yang disebut dengan hakikat. Itu Allah mengatakan Ahmadu, aku memuji diriku. Itulah bahasa dalam hembusan pertamanya. Jika dia telah mengatakan kun pertamanya, itulah siapa? Kun pertamanya siapa? Nur Muhammad. Maka Nur Muhammad itu makhluk pertama. Ahmad itu hembusan ruh pertama. Kalau di kitab kebanyakan mentok di istilah Al-Ab Al-Akbar, Bapak Agung. Di kita rinci lagi. Kalau hakikat Muhammad ruhan, hakikat Muhammad yang sifatnya ruh, dia disebut induk ruh, ummur ruh. Jika sudah masuk kepada ranah penciptaan, ciptaannya sudah ada pada tataran kun, ciptaan pertamanya bernama Nur Muhammad sallallahu alaihi. Sedikit lagi ini karena sudah mau maghrib. Mana yang kosong ini ya? Kita cari halaman kosong. Setengah jam lagi. Ini yang panjang nih, tenang ente. Ini yang paling panjang nih, ini sudah nih. Di sini. Mundur dikit. Ini yang disalahpahami orang berkali-kali. Ini tolong antum highlight. Ini boleh disebar, ini boleh dikaji. Allah yang maha wujud disebut wajibul wujud. Yang wujudnya dengan zatnya. Ya. Wajib al wujud. Apa artinya? Yang mesti ada dan selama-lamanya ada, tidak pernah tiada. Dan wujudnya dengan zatnya sendiri. Atau disebut wujudnya Allah ini bizatihi, dengan zatnya. Allah yang maha wujud dengan zatnya ini, ya, melakukan suatu perbuatan dengan iradahnya, dengan sifat iradah. Apa tadi iradah? Kehendak. Dengan sifat kehendaknya itu, maka dia melakukan apa yang disebut ijad. Ada satu perbuatan Allah namanya ijad. Apa arti ijad? Mengadakan, mewujudkan. Nyambung? Udah nyambung belum? Ini pelan-pelan nih. Allah mewujudkan sesuatu dengan dua caranya. Satu, dengan nafkhah.
Apa arti nafkhah? Hembusan. 2, khilqah. Apa arti? Apa beda penciptaan dengan hembusan? Kalau penciptaan dia ada materinya, ada anasir yang 4. Kalau hembusan ada sumber hembusannya, yaitu 1, yaitu hembusan Allah Subhanahu. Nyambung? Oleh karena itu, jangan salah paham ya. Kalau yang nafkah ini, Allah hembuskan, yang Allah wujudkan lewat nafkah namanya, ini 4 tahun. Baik dari teks jadul, klasik, sampai teks berbahasa asing, sampai bahasa Indonesia juga ada. Ini kesusupan namanya, Aristotelian. Ya, Aristotelian ini banyak merasuk ke usul fikih, sebagian fikih, hati-hati juga ya. Akidah, masa akidah yang tidak diambil dari filsafat Yunani kan? Sekedar tahu nggak apa-apa, tapi jangan kemudian menjadi kaedah untuk mencari kebenaran. Berarti baik ruh maupun jasad diwujudkan, hanya metode perwujudan yang berbeda. Satu diwujudkan dengan perbuatannya mencipta, satu diwujudkan dengan perbuatannya menghembus. Nyambung? Sama-sama diwujudkan. Itulah istilah Quran yang saya sering sebut, surat Sad 71 ya, dan surat-surat yang lain. As-Sajadah ya. Makanya kita ngotot ketika orang mengatakan roh dicipta. Enggak, roh dihembus. Apa sih susahnya ganti istilah itu? Kembali ke Quran, katanya fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kamu bertanazu, berselisih, jangan kembali ke metode-metode yang dibuat manusia. Kembali itu farudduhu ilallah, kembalinya ke Allah. Allah mengatakan apa di Quran? Ruh itu dihembus. Bahkan disebutkan auhayna ilaika ruhan min amrina. Ruh itu diwahyu, dibisik, dikalam. Nah, beda nggak? Oke. Nah, terus turunannya gimana? Ini kan udah biasa dijelasin. Ada yang berbeda pada sore ini ya. Pada sore ini yang berbeda, mungkin bahasa Buya Yunal bid'ahnya ini kali ya. Ruh itu disebut hakikat Muhammad. Jasad pertama ini apa? Bukan jasadnya. Asal muasal anasir di sini. Asal muasal anasir itulah disebut Nur Muhammad. Kalau jasad pertama disebut Adam. Tapi belum tentu Adam yang diceritakan itu. Jadi asal muasal pertama daripada penciptaan anasir 4 unsur, air, api, udara, ya, tanah, gitu ya. Itu disebut dengan nur. Nur pertama itu disebut nurmu. Ruh pertama itu disebut, apa hubungannya? Hubungannya kira-kira seperti ini. Oke. Hakikah Muhammadiyah, luarnya Nur Muhammad. Kira-kira begitu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Lelah hayati. Ya, kalau daurah begini.
Zahirnya Nur Muhammad, batinnya hakikat Muhammad. Sesuai dengan kitab tadi. Nur Muhammad itu berkait dengan alam zahir, anasir alam, tubuh, fisik. Sedangkan hakikat Muhammad berkaitan dengan ruh, ya, yang kemudian tawajuh kiblatnya kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka tiadalah manusia hari ini kecuali dia terdiri dari dua hal ini. Zahir tubuh kita adalah, ya, tubuh kita ini apa aja? Darah, daging, tulang, sumsum di dalam tulang, rambut, kulit, dari Nur Muhammad. Namanya syahadat Nur Muhammad. Baru paham ente? Selama ini syahadat aja kan. Terus ruh kita berasal dari induk semua ruh bernama Ahmad, atau nama lainnya Hakikah Muhammadiyah. Disebut syahadat ruh atau syahadat sifat, syahadat hembusan. Nah, inilah jadi pembuka kita kalau baca syahadat asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kalau makna basicnya, aku bersaksi tiada Tuhan yang mencipta, yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau basicnya lagi, aku bersaksi Nabi Muhammad Rasulullah. Ya, tapi penjelasannya, aku bersaksi bahwa ruhku bersumber dari hembusan nafkahnya. Aku bersaksi bahwa tubuhku, jasadku, seluruhkan semuanya tadi, mulai darah sampai ke rambut, dari Nur Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi apa bedanya? Kalau syahadat yang tadi aku bersaksi tiada disembah kecuali Allah, itu syahadat akidah. Ini yang masuk ke status muslim. Ini orang muslim pemegang. Kalau yang syahadat Nur Muhammad, syahadat Ruh Ahmad, itu masuk kepada kedalaman ilmu hakikat. Kalau orang nggak tahu dia masih muslim, masih. Gitu ya. Jadi terurai selama ini alasan ilmiahnya berdasarkan kitab-kitab yang tadi kita baca, kenapa deribat ya. Ada kajian Nur Muhammad, ada Hakikah Muhammadiyah, ada syahadat Ruh Ahmad, ada syahadat Nur Muhammad sallallahu alaihi. Kenapa kita baca Fatihah ya kepada Nabi Muhammad? Karena tubuh ini berutang kepadanya. Kalau nggak ada dia, nggak ada ini. Maka berterima kasihlah kepada beliau. Mana dalilnya? Nabi kan nggak perlu Fatihah. Bukan begitu bro ya. Sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab nanya, ya Rasulullah, kam aj'al laka min salati? Salawatku untuk engkau kira-kira porsinya berapa? Ini dalil hadis sahih bahwa sahabat menghadiahkan amalnya untuk Rasulullah. Siapa yang berani mengingkari hadis ini? Lalu Ubay, ya terserah engkau, kata Nabi. Kalau sepertiga gimana Rasulullah? Ya, khair. Kalau setengah gimana Nabi? Ya bagus. Kalau lebih baik. Kalau 2/3 gimana Nabi? Oke, tapi lebih baik. Apa kata Ubay? Jika demikian wahai Rasulullah, aj'al salati kullaha lak. Aku hadiahkan semua amalanku, salawatku, bacaanku untuk engkau. Apa kata Nabi SAW? Idzan tughfar dzanbuk. Kalau begitu dosamu diampuni. Ya. Wa yuqda hammuk, ya. Himmahmu, kemauanmu, kehendakmu pasti Allah tunaikan. Maka teman-teman ya yang bersolawat, yang dapat ijazah solawat ini, solawat itu, bersolawatlah karena murni berhadiah kepada Rasulullah. Karena murni berhadiah kepada Rasulullah. Gak usah pikirin ini solawat sajaratun nukut, apa itu istilah ulama aja. Solawat kita betul-betul karena ingin mengikuti jalan Sayyidina Ubay bin Ka'ab, jalan sahabat Rasulullah, karena cinta kepada beliau. Setelah itu nikmati fasilitasnya. Jangan pikirkan fasilitas, tugas ente, kewajiban ente yang pikirkan. Kita itu kebanyakan memikirkan hak, kurang memikirkan kewajiban.
Sedangkan Ubay memikirkan kewajibannya, haknya dia nggak usah pikirkan, kewajiban yang pikirkan. Karena kalau ke Allah, pasti Allah tunaikan hak. Masalahnya ente menunaikan nggak kewajiban ente kepada Allah? Rasulullah telah menunaikan kewajiban dia sebagai kekasih Allah, sebagai Abul Alamin, ayahanda alam semesta. Kita anak-anak beliau ini secara rohani kurang menunaikan adab-adab sebagai umatnya, sebagai sesuatu yang mendapatkan berkah dari beliau, ya. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki darinya. Ruh ente hembusan dari ruhnya, ya. Turunan hembusan berikut-berikut dari ruh Ahmad, betul nggak? Masa sama Nabi hitung-hitungan? Masa sholawatnya untuk sehat? Masa sholawat masih untuk cari rezeki? Masa sholawat cuma karena ada urusan? Itu nggak bener. Ente bukan pencinta. Ente orang punya modus. Ya, bukan muhib al-hakiki, tapi modus hakiki. Orang punya modus, punya motif. Sholawatnya bukan karena betul tulus kepada baginda. Berjuangnya nggak betul-betul tulus untuk baginda. Ya. Oleh karena itu, ya, insya Allah khidmat kita di ribat ini hanya wasilah, bukan tujuan. Ribat ini hanya khidmat untuk Sayyidina Muhammad SAW. Maka kita perbaharui niat, ya. Aku berniat berkhidmat, berzikir, ya, berkholwat di ribat, mengikuti Rasulullah SAW, memperjuangkan ajaran Rasulullah SAW, berjuang untuk berjihad sesuai perjuangan Rasulullah SAW. Tapi perlu diingat, ini kan kita cuma berusaha. Jangan mengaku-aku kita ini paling Muhammadi, paling Ahmadi, enggak. Kita hanya berusaha fastabikul khairat, berlomba-lomba mana yang lebih terbaik. Ya, ternyata fastabikul khairat bukan yang terbaik ternyata. Salah terjemah kita, Bu, ya. Fastabikul khairat, berlomba-lombalah mana dahuluan mendapatkan khairat, kebaikan yang banyak. Berarti ada banyak kebaikan, kita ambil aja mana, ya. Bisa ngambil dari sini, bisa ngambil dari sana, dan lain sebagainya. Maka khidmat kita bukan berarti kita lebih banyak berkhidmat dari zawiyah yang lain, ribat yang lain, jam'iyah yang lain, tidak, ya. Thariqat yang lain, tidak. Kita sama-sama sedang berlomba-lomba, ya. Kita nggak sibuk menilai orang, kita sedang sibuk kewajibanmu sudah engkau tunaikan atau belum. Mari kita perbarui niat, ya. Ya. Ujaddidu niyati, ya, ikuti. Ujaddidu niyati wa qasdi wa hadfi. Aku perbaharui niatku, tujuanku, arahku. An attabi'a, hanya untuk mengikuti sunnatar Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajaran baginda Nabi Muhammad SAW, perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Menghidupkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Menyebar cinta rahmatan lil alamin sebagaimana diajarkan Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Amin. Dengan ini ikhwah sekalian, maka jangan sibuk lagi melayani debat orang, ya. Kalau ada orang nyesat-nyesatin kita, nyesatin guru-guru ribat, biarin aja. Yang bisa kita jelaskan, tapi penjelasan kita bukan untuk menjawab dia. Kita ingin menunjukkan di hadapan Allah, ya Allah, persepsi mereka tidak benar, maksud kami begini, ya Allah. Gitu, ya. Kita nggak cari perhatian makhluk. Kita sedang cari perhatian Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mohon juga satu hal, tidak usah ikuti channel-channel yang isinya jidal perdebatan. Mau hatinya selamat?
mau hatinya enak, ya, debat-debat apalagi memperdebatkan agama, saya tidak menganjurkan untuk ditonton, untuk disimak. Ya, itu mengeraskan hati. Apalagi jari-jari ente nakal mulai komentar, ya. Saran saya yang positif aja. Kalau mau nonton di TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, tontonlah yang bermanfaat. Inilah doa Nabi. Ya Allah, ajarkan aku ilmu yang bermanfaat. Yang manfaat itu apa? Kalau kolbunya punya penyakit, merasa sombong, merasa paling benar, disembuhkan oleh Allah. Ya, jadi mulai coba unsubscribe, ya, channel-channel yang isinya jidal. Oh ini aswaja Ustadz, ya itu aswaja jidal, bukan aswaja Muhammadi, bukan. Sang Nabi Muhammad melarang jidal. Kalaupun jidal wajadilhum billati yahsan, berjidallah dengan cara yang terindah, terbaik. Akhlaknya mesti baik, sama-sama mencari kebenaran, bukan sama-sama mencari pembenaran. Tapi kalau ente ketemu ada jidal untuk mencari kebenaran, ikutin. Tapi yang kita lihat selama ini enggak. Orang mencari pembenaran dari makhluk, bukan dari Khalik. Ya. Barangkali itu ikhwah sekalian. Nah inilah manhaj kita, kajian kita sampai ke depan, enggak jauh-jauh dari Hakikah Muhammadiyah, Nur Muhammad dalam kajian tasawuf, ya, kemakrifatan hakikat. Ya. Kalau dalam thariqah kita sudah konsisten, ya, wirid asas, wirid zahir kita Syazili, wirid khafi kita Naqsyabandi, zikir jahar kita Qadiri, Samani, Khalwati, dan thariqah-thariqah yang relevan yang kita ada sanadnya dari Rasulullah. Namun di hadapan Allah hanya satu thariqah Sayyidina Mu. Adapun di makhluk bi'ada di anfasil khalaik, beda imam, sudah beda metode, ya. Barangkali itu, semoga Allah ridhoi kita semua, ridhoi pergerakan kita, ridhoi khidmat kita, ridhoi negara kita, ridhoi rakyat yang ada di negeri ini, pemimpin-pemimpinnya. Semoga pemimpin kita kuat sehingga negara ini aman sejahtera. Amin. Banyak majelis mendoakan hina pemimpin. Saya melawan itu. Ente kalau tidak ada pemimpin yang baik, yang menjaga keamanan, kita nggak bisa bikin majelis. Kita nggak bisa sholat. Kita nggak bisa makan enak. Seperti terjadi di Sudan hari ini, di Yaman hari ini, ya, nggak bisa. Jadi yang ngaji di Ribat wajib mendoakan pemimpin. Kalau nggak, berarti manhaj kita berbeda. Jadi minimal sekali sehari katakan, ya Allah, rahmati pemimpin kami, rahmati ulama kami, rahmati rakyat kami. Udah, 3 itu ya. Bahasa Khidirnya, Allah marham ummat Muhammad. Itu bahasa Khidirnya. Allah mansur ummat Muhammad. Allah majbur ummat Muhammad. Allah marham ummat Muhammad. Itu bahasa solehnya. Coba terjemahin. Ente kurang piknik aja kan terjemahannya terus saklek. Bacanya begitu tapi menghujat pemimpin. Pemimpinnya umat Muhammad. Ya, nggak cocok wiridnya sama actionnya, ya. Gimana doanya? Ya Allah rahmati pemimpin kami. Ini bukan doa titipan ya. Saya bukan buzzer. Saya bukan anak piaraan penguasa. Saya mandiri. Saya murid dari guru-guru saya. Saya anak dari orang tua kita, ya. Bukan piaraan siapapun seperti yang diisukan salah satu orang, ya. No. Kita ini betul-betul hanya menyampaikan apa yang diajarkan guru. Ya. Insyaallah, ma kuntu bid'an minar rusul, sebagaimana Nabi disuruh mengatakan, aku bukan pembawa bid'ah baru. Kita hanya mengulang. Ya, yang kita barukan hanya satu hal, metodologi, isinya sama. Salatnya masih sama, belajar secara salatnya yang beda. Zikirnya masih sama, la ilaha illallah wa Allah. Subhanallah, sama aja. Yang beda itu metodenya. Ya. Benar tuh ya. Jadi antum mulai hari ini wajib mendoakan siapa tadi? Pemimpin, ulama, rakyat. Dah. Semoga ini bisa menahan bencana di negeri ini. Bencana yang terbesar, ya, bukan yang kemarin. Itu besar, tapi ada lagi yang lebih besar. Bencana politik, bencana ekonomi, bencana
masih banyak. Semoga doa-doa ini, biarlah majelis-majelis di luar kutuk-kutuk pemimpin, kita doakan ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Amin. Subhanakallahumma Allahumma shalli. Baiklah, telah kita saksikan tadi secara bersama-sama tausiah yang telah disampaikan oleh Abu Ya Ar-Rasy Hasyim. Semoga bagi kita yang mendengarkan dan bagi Abu Ya Ar-Rasy Hasyim yang menyampaikan, sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang telah kita dengarkan dan kita simak bersama-sama tadi dapat menambah ilmu pengetahuan kita dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dari tausiah yang telah disampaikan oleh Abu Ya Ar-Rasy Hasyim tadi, dapat kita ambil kesimpulan dan juga ilmunya bahwasanya jangan sampai kita terlena oleh kenikmatan dunia hingga sampai meninggalkan kewajiban kita dan meninggalkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita selalu bersama-sama menjaga diri kita agar tidak terlena terhadap kenikmatan dunia dan selalu berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk umatnya yang selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga selalu mendapatkan hidayah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang telah kita dengarkan tadi dapat menjadi ilmu dan juga bermanfaat bagi kehidupan kita, dan tentunya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi penonton yang telah mensupport channel Rahasia Islam ini dengan mensubscribe, like, dan share. Karena dengan bantuan dan support penonton sekalian, kami semakin bersemangat untuk selalu menyebarkan konten-konten yang insya Allah akan memberikan ilmu serta manfaat bagi kita semua. Sekali lagi kami mohon apabila konten kami memberikan manfaat dan juga ilmu serta nilai-nilai positif, mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan share, karena dengan melakukannya kita sama-sama telah menyebarkan kebaikan untuk sesama umat manusia.